Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Zuliansyah Triutama, bisa dipanggil Fajar. Saya dari jurusan Ilmu Komputer C2 tahun 2019. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pengimplementasian PHP Crude untuk membuat sebuah aplikasi web yang dinamis. Kemarin teman-teman udah belajar mengenai PHP basic ya, dari mulai array dan segala macam. Sekarang kita masuk ke PHP Crude. Yang pertama kita akan membahas apa sih Crude itu. Dan yang kedua, bagaimana kita mengkoneksikan database dengan aplikasi kita. Lalu yang ketiga ada bagaimana kita mengimplementasikannya secara technically. Baik, yang pertama kita masuk ke Crude. Crude adalah create, read, update, dan delete, yaitu merupakan beberapa fungsi yang digunakan untuk menyimpan data, membaca data, mengubah data, dan menghapus data, sehingga aplikasi web kalian itu dapat berjalan secara dinamis. Seperti yang terlihat pada layar, yaitu mekanisme implementasi fungsi-fungsi untuk aplikasi yang menggunakan database. Biasanya ini dapat menggunakan database MySQL atau juga kayak MongoDB dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan menjelaskan yaitu integrasi antara aplikasi web berbasis PHP juga dengan database MySQL. Selanjutnya kita langsung saja mengenai koneksi database, yaitu kita mengintegrasikan program kita menggunakan bahasa PHP dengan database. Kita langsung praktik saja. Pertama-tama teman-teman harus siapkan XAMPP yang bisa di-download ya di webnya. Di sini kita lihat. Teman-teman bisa cari di Google XAMPP. Nah, di sini kita bisa download. Sekarang yang paling stabil saya menggunakan XAMPP versi 7. Sedangkan sekarang udah ada XAMPP versi 8 seperti yang bisa dilihat. Nah, setelah itu kita hidupkan. Yang pertama yaitu server webnya Apache, kayak kalian waktu belajar tentang PHP basic. Lalu kita hidupkan MySQL sebagai server database. Nah, setelah hijau seperti ini, maka kedua server udah hidup dan kita siap untuk mengintegrasikan kedua server ini. Lalu kalian bisa mendownload starting project yang sudah saya upload di GitHub saya. Linknya bisa dilihat di sini. Bisa kalian ketik ulang atau copy. Nah, nanti kalian akan melakukan git clone untuk mendownload file yang sudah saya upload. Atau bisa juga kalian langsung download dari sini, download zip, nanti tinggal diekstrak. Nah, setelah di download akan masuk ke file htdocs kalian. Masukkan hasil downloadan tadi ke file htdocs yang ada pada XAMPP folder. Nah, di folder htdocs di sini saya sudah punya file yang sudah saya upload tadi. Nah, nanti kalian akan menemukan beberapa file seperti konfigurasi PHP, connection PHP, Crude index PHP, index PHP, dan juga stylenya, sehingga lebih menarik lah penampilannya. Dan ada update PHP. Ini folder file update PHP ini digunakan untuk memasukkan script untuk mengubah data yang kalian inginkan. Sekarang kita buka langsung. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editor. Kalau kalian menggunakan text editor yang lain ya silahkan. Di sini saya lebih prefer kepada VS Code karena mempunyai banyak sekali ekstensi yang mendukung kita dalam proses ngoding atau menulis kode. Oke, di sini saya sudah membuat ya HTML-nya menggunakan Bootstrap dan Font Awesome, sehingga tidak terlalu ribet lagi untuk mengurusi
hal-hal mengenai tampilan atau UI, sehingga kita hanya fokus kepada bagaimana proses root itu bisa dijalankan. Oke, di sini kita ada file index PHP, yaitu halaman utama. Nanti dapat kita buka melalui link lokal. Nah, ini sesuaikan dengan folder yang kalian buat. Misalnya saya cerut tadi kan. Nah, nanti akan masuk ke halaman index PHP seperti ini. Artinya Anda telah berhasil membuat halaman utama. Dan bisa dicek juga untuk update. Tambahkan update.php untuk membuka file update PHP. Nah, ini untuk update produknya nanti. Baik, yang pertama kita akan melakukan proses mengkoneksikan database. Baik, kita masuk ke folder configuration. Di sini saya sudah menuliskan beberapa konfigurasi seperti hostnya, usernya, passwordnya, dan nama databasenya. Nah, untuk laptop saya sendiri saya menggunakan, dan biasanya itu hostnya itu localhost defaultnya kalau belum diubah, lalu usernya root kalau belum diubah, dan passwordnya nggak ada kalau belum di setting ya di sebelumnya. Kalau udah di setting ya menyesuaikan saja. Lalu ada nama databasenya. Di sini kita bikin dulu ya, berarti databasenya dengan nama cerut strik deh gini. Nah, cerut strik. Kita save. Lalu kita buka PHP My Admin untuk membuat database-nya. Untuk membuat database kalian tinggal klik new di sini. Lalu klik database yang telah kita ketik tadi. Harus sama ya. Cerut strik. Nah, tinggal create aja. Nah, setelah itu kita disuruh membuat sebuah tabel. Kita misalkan saja tabel produk, TB produk. Kolomnya 4 lah. Nanti yang pertama itu kita masukkan field. Yang pertama itu ID si produk. Tipenya integer aja, terus auto increment. Nanti ID ini akan menambah sesuai berapa data yang kita tambahkan. Lalu nama produknya, nama jangan lupa varchar, kita batasin sebanyak 150 lah. Lalu yang ketiga itu ada stok, yaitu jumlah stok. Jadi sekarang tuh barangnya ada berapa gitu. Tipenya integer. Lalu yang terakhir ya harga. Ini menyesuaikan dengan tampilan indeks yang telah saya buat tadi. Setelah itu kita klik create, save. Nah, kita save. Nanti akan dibuatkan sebuah tabel dengan nama tabel produk, dan ada 4 field atau kolom lah ya. Yang pertama ID, nama, stok, dan harga. Setelah database ini dibuat, kita kembali lagi ke proses pengodingan. Konfigurasi sudah disesuaikan, databasenya Screwed Ostrich, samakan dengan Screwed Ostrich yang ini. Oke, setelah itu kita buka file connection. Nah, file connection ini mengurusi bagaimana si database itu dikoneksikan dengan PHP atau program kita. Kita komentar dulu ya. Koneksi. Setelah itu kita buat sebuah variabel $connection lah, con gitu. Buat panggil fungsi dengan nama mysqli connect. Ya, ini gunanya untuk mengkoneksikan. Argumennya yang pertama si host. Kenapa kita tidak memanggil host lagi? Karena kita sudah memanggilnya di sini. Nah, jadi kita sebelum memulai mengkoneksikan, kita harus mengincludekan atau mengambil gitu. Mengambil
file konfigurasi PHP. Jadi file yang ada di konfigurasi PHP ini seperti kita masukkan ke sini, sehingga variabel yang ada di sini itu dapat dipanggil di file yang connection, kayak variable host berarti localhost gitu. Terus yang kedua usernya. Nah, yang ketiga ini tadi apa ya? Bentar. Passwordnya yang kosong tadi. Yang terakhir itu nama databasenya. Kalau kayak gini, ini sudah benar sebenarnya, tapi kita harus menambahkan or die untuk menangkap jika koneksi ke database gagal. Nah, kita ambil error. Nah, ambil errornya. Nah, jika sudah begini, artinya database sudah berhasil dikoneksikan, dan kalau tidak berhasil, maka akan dimunculkan pesan error. Setelah itu kita masuk, kita cek apakah masih benar. Masih benar. Ini adalah form pengisian data ya. Setelah kita melakukan koneksi, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu create data, atau kita menginsert data ke sebuah tabel pada database. Proses create ini kita mulai dengan menginsertkan data di form ini kan. Nah, form create. Pada form ini jelas ada berapa data? Ada 3 data, nama, stok, dan harga. Form harus melempar data ke server database, sehingga kita membutuhkan metode. Metode berupa, ada 2 metode ya. Yang pertama ada post, yang kedua ada get. Bedanya apa? Kalau post, nanti si datanya itu tidak akan kelihatan pada URL kita. Jadi kalau kita masukin data di sini, admin misalnya, nanti kalau post dia tidak akan muncul di sini. Tapi kalau kita pakai metode get, maka dia akan muncul di sini dengan ciri-ciri kayak gini. Nah, admin gitu. Adminnya apa gitu. Admin. Data apa namanya, admin gitu. Nah, kalau post dia tidak akan munculkannya di sini. Maka biasanya post ini digunakan untuk data-data sensitif seperti password dan username atau email gitu ya. Di sini kita pakai post lah ya. Nah, setelah itu kita action, artinya ketika kita klik tombol submit, maka akan mengalihkan kita ke halaman yang mana gitu. Kita masukkan misalnya ke cerut.php. Nanti pada file cerut.php kita harus menuliskan script untuk bagaimana kita mengolah data yang telah ditangkap untuk dimasukkan ke database. Sebelum itu, jangan lupa di sini kita harus menggunakan inputnya harus dimasukkan namanya ya, name. Ini misalnya ini name, nama. Yang ini name-nya stock. Ini namanya harga ya. Setelah itu kita save. Jadi nanti data nama akan dimasukkan ke variabel yang bernama nama, data stok akan dimasukkan ke variabel nama stok, dan data harga akan dimasukkan ke variabel harga. Nah, setelah kita klik tombol submit, maka akan dimasukkan ke halaman cerut.php. Ya. Kita masukkan juga di sini name-nya insert lah ya. Insert. Nah, untuk mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh user, apakah dia insert atau nge-update atau nge-read atau apa gitu. Di sini kita masukkan insert karena ini adalah proses insert.
Setelah itu akan masuk ke file cerut.php. Kita buka file cerut.php. Nah, pada file cerut.php dia memanggil dulu sebuah file yang bernama connection. Artinya dia harus mengkoneksikan dulu, memanggil dulu nih file connection. Jadi koneksi dulu ke database. Setelah itu kita tangkap data dari index.php dari from create tadi. Dengan cara kita set, kita cek ada nggak sih data yang bernama insert tombol submit tadi. Kalau ada, nah kita masukkan di sini. Ngapain gitu? Kalau ada kita masukkan atau kita tangkap data-data yang ada dari form create tadi. Misalnya di sini ada host. Namanya nama itu ditangkap dari method post. Tadi nama variabelnya nama. Nah, ini bisa kalian gini aja. Nah, nama apa aja tadi? Nama, stok sama harga. Stok gitu kan. Ini namanya apa ya? Mekanisme apa ya? Jadi kayak biar cepet gitu. Stoknya harga. Nah, kita cache dulu sebelum diangkat sebuah integer. Oke. Nice. Setelah kita tangkap, kita membuat sebuah query untuk menginsertkan data gitu. Key insert. Kita buat query untuk menginsertkan data. Dan data-data tadi yang udah kita tangkap, kita masukkan ke database melalui query ini. Query sendiri adalah bagaimana sebuah data itu dimasukkan ke database itu dengan sebuah bahasa yang namanya query language. Ya, di sini kita menggunakan MySQL sehingga kita menggunakan SQL sebagai bahasa query-nya. Lalu kita gunakan mekanisme insert berarti ya untuk meng-create data. Insert into kemana? Into ke data produk berarti ya. Kita lihat tabelnya tadi. Misalnya tabelnya misalnya kita lihat mana ya tabelnya ya tadi ya. Nah, ini tabel produk tb_produk. Nah, setelah itu kita masuk ke tb produk, into tb produk, dan masukin mau data apa yang dimasukin itu, field apa aja gitu. Yang pertama tuh nama, stoknya, harganya. Nah, ini field ini harus sama namanya dengan field yang ada pada database. Kayak gini, nama, stok, harga. ID-nya nanti kita gunakan auto increment kan. Jadi dia akan otomatis menambah jika ada data baru. Kita kasih nilainya, values. Nice, values-nya apa gitu. Yang pertama nama kan. Kita ambil dari folder $nama. Lalu ini stok. Lalu harga. Jangan lupa titik 2, koma. Setelah query telah disiapkan ya, kita langsung saja mengeksekusi query tersebut. Kita ambil permisalan. Kita masukkan ke sebuah permisalan. If mysql query, masukkan variabel connection yang tadi kita buat. Lalu ada variabel query-nya yang kita gunakan untuk memasukkan data yang telah kita siapkan.
Setelah itu kalau dia berhasil, apa yang akan dilakukan? Maka dia akan mengalihkan halaman ke halaman utama tadi ya. Header ini untuk memindahkan page atau halaman dalam sebuah URL ke halaman yang kita inginkan. Di sini kita masukkan location kemana? Misalnya ke index.php. Nah, kalau nggak berhasil, else. Kalau nggak berhasil, kita tampilkan echo mysqli error gitu. mysqli error. Nah, gitu. Setelah itu kita cek apakah ini sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Kita lihat di sini belum ada data ya, 0. Kita buka ini, kita reload, masih aman. Kita cek misalnya nama produknya sampo, jangan sampo, sendal. Stoknya misalnya ada 12, harganya 50.000. Kita klik tambah plus, dia kembali ke halaman indeks. Artinya apa? Harusnya datanya sih udah masuk. Kita reload. Nah, data yang sudah kita masukkan tadi masuk ke database, cuman belum kita melakukan read data, jadi sehingga ini masih ada di database tetapi tidak ada di halaman yang kita gunakan. Ini masih fake data ya. Setelah itu kita masuk ke mekanisme yang kedua, read data. Untuk melakukan read data, kita buka index.php. Nah, di sini kita sudah merequire sebuah file yaitu chart.php, sehingga akan selalu dipanggil untuk halaman indeks. Lalu yang kedua, kita require once juga. Lalu yang kedua, kita lakukan pembacaan data atau read data untuk ditampilkan dari ke tabel gitu. Pertama-tama kita siapkan query untuk menyiapkan datanya, yaitu select into select all data from tabel apa? TB produk. Nah, setelah itu kita eksekusi dengan perulangan pada tabel data ini, data palsu ini. Yang mau kita ulang adalah row-nya kan, tr. Maka kita buat di sini sebuah script PHP ya, gitu. While gitu. While apa gitu? While data sama dengan mysqli Oke, sebelum itu lupa saya. Sebelum itu query-nya ini harus dieksekusi ya untuk ambil datanya. SQLi query. Masukkan folder variable connection sama variable query-nya yang mau dieksekusi. Nah, nanti disimpan dalam variable res. Setelah itu dalam variable res kita mengambil satu persatu data yang ada pada variable res. Kita ambil, kita fetch ya datanya, fetch array biar kita bisa memanggilnya dengan index atau name ya, field name gitu. Nice. Nah, setelah itu kita masukkan folder result tadi. Sudah. Nanti di sini kita hapus dulu ini. Jadi di sini nanti kayak gini.
Jadi dalam PHP itu kita bisa memisahkan sebuah instruction ya, biar lebih mudah gitu. Nice. Nah, jadi ini tuh akan diulang sebanyak data ini jika masih ada gitu. Jadi nanti di sini ini i aja lah, $i ini nomornya ya. Jadi nomornya ini kita ambil dari sini ya, kita buat $i sama dengan 1 gitu. Nanti di sini $i plus plus, jadi kan nambah gitu selama masih ada. Nah, di sini kita ambil data nama. Pertama, data nama PHP Echo ya. Untuk mempermudahnya kita cukup begini aja. Nah, ini datanya sama dengan $data nama. Nah, ini bisa digunakan untuk data-data yang lainnya juga tuh. Nah, ini tidak mah data stok ya. Data sorry. Ini stok. Ini harga. Nice. Oke. Setelah itu kita coba apakah ada masalah. Nah, jadi udah kepanggil ya data-data yang dari database. Kita tinggal $i. $i. Ini belum pakai PHP Echo. Nah, kalau nggak pakai PHP Echo, dia nggak menampilkan data di database karena itu datanya merupakan variabel PHP. Kalau kayak gini ya kayaknya udah bisa deh. Nah, udah. Jadi di sini kita berhasil melakukan proses create dan read. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses update ya, update data. Harusnya kita klik ini, dia muncul ke update.php. Berarti kita klik di sini. Nah, kita masukkan ini ke update.php dengan membawa apa gitu. Membawa variabel dengan get gitu, dengan data get gitu dari URL gitu. Dengan data namanya misalnya ID gitu. ID si produk. ID-nya apa? ID-nya misalnya ini kan pakai PHP ya. Nah, PHP Echo. Kita tinggal ambil data ID dari si data yang udah kita ambil tadi loh. Nice, kayak gitu. Misal dengan script seperti itu. Kita mau coba ngambil data ini. Data yang pertama ya, harusnya 0 kan ya. 1 salah. Nih, ID-nya 1. Maka data ID-nya 1 itu udah masuk ke sini nih. Udah bisa diambil di halaman ini. Lalu kita masuk ke halaman update.php. Di halaman update.php di sini dilakukan beberapa hal ya. Yang pertama tuh kita menangkap data yang sudah diambil dilempar dari proses update.php tadi, yaitu ID-nya. Untuk menangkap ID, kita masuk ke sini di awal. Kita require dulu si rootnya untuk melakukan proses
Nah, setelah itu kita tangkap data tadi, ID gitu. Data ID itu adalah dengan get gini, get ID gitu. Nah, setelah itu kita dapat mencoba dulu lah muncul nggak nih ID-nya gitu. ID-nya 1 gitu. Select. Oh, ada gak variable get. Oke. Update.php online 4. Oke, kita lihat di online 4. Oh, di sini. Ini getnya itu kayak gini nih. Coba. Tuh, masuk kan? Tuh, masuk. Di sini ada 1. Setelah itu setelah kita tangkap, kita buat query untuk mengget data dengan ID tersebut. Kita buat sebuah query key update lah. Dalam key update kita buat select, itu kita pilih semua data dari tabel produk, dengan where ID-nya sama dengan ID ini. Nah, setelah itu kita kayak lagi ngerit data aja, kita ambil resultnya dengan cara mysql query connection sama query update-nya. It's not query update sih, ini bukan update sih, ini kayak mengambilnya gitu, keyget ya. Keyget, kita coba pakai keyget. Nice. Oke, setelah itu resultnya sudah kita ambil, kita tampilin di sini data yang diambil dari result ini. Ambil datanya, hanya data SQL fetch ya, kita fetch array lah si result data lah ya. Ini datanya udah masuk, dia di variabel gelar data. Setelah itu kita masukkan ke sini value itu pakai ini PHP echo. Nah, PHP echo, jadi kita mengambilkan si datanya itu, data apa gitu, data nama misalnya, nama. Kita tinggal copy yang ini, dari sinilah begitu. Oke, itu nama. Terus yang kedua value nya harga. Stok salah harga stok. Nah, terus kita cari deh di sini, ada nggak harga dalam, berhasil nggak? Nah, namanya berhasil, stok sama harganya belum nih. Bentar, data stok, data harga. Pakai teks aja kali ya. div kelasnya nggak usah masuk. Oh, jadi kita ada kesalahan ya di sini nih kayaknya. Kelebihan ininya deh, kelebihan sikunya ini. Wait. Oh, I see. Ini. Data stock. Oke. Ini berarti. Salah.
kita lihat. Nah, udah berhasil. Ini tutup number bisa sih kayaknya. Ini number. Nah, data-data tadi udah berhasil kita read ya, atau kita get dari database. Setelah itu kita mau mengubahnya. Ketika kita mengubah, kita akan masuk ke form mana gitu. Tentunya akan ke form church lagi kan. Berarti kita kasih method. Kali ini kita pakai method get lah, biar beda gitu. Method get. Setelah itu kita masuk ke actionnya ke church.php. Jadi dia akan masuk ke file church.php, di mana di situ kita akan dianjurkan untuk menuliskan script-script mengenai update. Oke, kita update di sini. Nah, kurang lebih sama sih kayak insert, cuman nanti kita akan membedakannya pada query-nya saja gitu, bahasa query-nya saja. Kita lihat di sini update lah. Ini pakai get-nya semuanya nih. Get gitu. Nah, di sini kita buat query-nya update. Bentar. Lupa query update. Bisa kalian lihat sih sebenarnya di W3 School, cuman ya kita belajar bagaimana mengimplementasikannya saja. Nah, di sini kan lihat update table name-nya apa. Jadi update table product, set kolom apa sama dengan apa. Kalau mau ada kondisi tambahin where. Simple. Oke, yang pertama update into update table apa gitu. Update table product, tb produk. Tinggal kita set. Oke. Tinggal kita set kolomnya. Kolom apa misalnya di sini semuanya, misalnya kan nama sama dengan apa gitu, nama. Stok sama dengan stok. Lalu di sini harga sama dengan harga. Where ID-nya sama dengan ID gitu loh. Jadi kita mengupdate tabel produk dan set namanya nama, stoknya stok yang sekarang, harganya harga yang sekarang. Where ID-nya sama dengan ID yang kita dapatkan dari get. Itu. Di sini kita juga harus mengirimkan ID ya di update.php-nya. Di sini update.php kalian bisa melihat ada, kalian harus mengirim ID juga kan. Kita bikin hidden gitu, hidden inilah input gitu, yang namanya hidden gitu. Nah, hidden name-nya ID gitu. Value-nya si ID gitu. Nah, si ID-nya gitu loh. Kalau udah, langsung masuk aja ke sini. Niki update. Nama, stok, harga ya, ID udah ada. Jangan lupa ini ID-nya juga diambil dari get ya. Nah, setelah selesai ininya update ya, berarti key update. Oke, ini insert key update, header location index. Oke, kita coba.
Misal ini kita ganti jadi 0, kita ubah. Oke, belum ya, berarti kita lihat di sini update.php form action kecurut.php. Oke, tip submit. Oh ya, name-nya belum ada. Name-nya di sini update ya. Jangan lupa update. Nice. Misalnya kita ubah. Ntar ini belum di. Nice. Nih, coba jadi 0, kita ubah. Nah, banyak nih. Gak ada indeks nama, gak ada stok, gak ada harga. Oke, di file cerut, buka file cerut. Nama stok harga ini gak ada nih. Nama stok harga get, gak ada di get. Artinya di sini kita harus kasih nama. Lupa. Name, nama. Stok. Sini harga. Udah, kalau sudah kita ubah lagi lah. Kita ubah. Nah, di sini kita ubah nilainya jadi 0. Error. Oke, sandal stok 0, harga 5.000, ID 1. Oke, udah, sebenarnya ini udah masuk, cuman pas lagi masukin ke database-nya yang belum berhasil. Kita lihat lagi masukin ke database, berarti di update ya, update.php. Di update.php database. Oh, di sini. If it set get update, oke, ID, get nama, get stock, get harga. Update TB produk, set nama. Oke, ini coba ya. Kayaknya kekurangan ini ada deh. Harga where. Coba kita lihat di sini. Oh iya. Kayaknya kurang ininya deh. Kayak gini deh, sudah kayaknya. Oke, coba kita lihat. Ubah kan? Kita ubah ke sini. Sekarang 0. Kita ubah jadi baju misalnya. Nah, ubah jadi baju. Sekarang kita udah bisa create, read, dan update. Kita akan menghapus data atau melakukan mekanisme delete data. Di sini kita akan menggunakan salah satu query ya dari bahasa SQL, yaitu delete. Nah, di sini kita melakukan delete nama tabelnya, where, kondisinya apa gitu. Misalnya kita mau menghapus dari tabel produk dengan nama dengan ID 1 misalnya, maka dari itu kita harus mengirimkan ID pada saat proses delete. Nah, di sini kita harus mengirimkan ID sama kayak pas mengupdate. Kita ke cerut.php, kita kirimkan ID-nya. Bisa ID-nya sama kayak gini ya. Bisa kita ambil dari sini. Nah, setelah itu kita klik, maka akan masuk ke cerut.php dan mengirimkan ID, yaitu ID si data ini. Maka itu kita masuk ke cerut.php. Ini tadi proses update ya. Update. Ini untuk insert, search. Sekarang untuk yang delete, apa yang harus kita tampil, yaitu ID tadi kan kita cek. Artinya langsung aja gitu dari sini else-nya. Kalau update gak diklik gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan
query delete, key delete. Kita ambil dulu delete. Delete apa tadi ya? From tabelnya tb produk where gitu gini. Kondisinya adalah id itu sama dengan id gitu. Id yang diambil oleh ini sama dengan get ya, get id. Setelah itu kita lakukan proses query kayak gini nih. Nah, sama aja sih kayak yang insert, tetapi di sini kita hanya membedakannya pada query yang digunakan, yaitu delete. Nanti bisa juga kalian melakukan beberapa modifikasi mengenai SQL untuk berbagai tugas gitu ya. Ini udah query delete. Nice. Oke, kalau udah kayak gini kita cek di aplikasi. Nah, titik koma. Ini gak ada titik koma. Cek. Masih ada titik koma. Cirut.php online 36. Ini ada. Oh, ini gak ada nih. Nah, ini ada titik koma. Yang mana nih, ayo? Unexpected comma berarti yang mana ya? Bentar kita lihat. Unexpected comma. Ini get id, oke. Wait. Oh, ini. Kurawalnya dong. Salah kurawalnya dong. Inilah ya kalau coding itu membingungkan. Tuh. Untuk delete kita ambil di sini, berarti ya kita kirim apa ya? Kirim salah satu ini aja dah. Dan delete gitu ya. Ini sih. Dan delete. Nah, gitu. Kosong aja. Kosong. Nah, data kosong kita masukkan ke sini, else if is set get gitu, is set get delete. Nah, kalau get delete nya ada ya. Sekarang kita hapus data baju tes. Hilang. Kita berhasil melakukan penghapusan data atau delete. Kita cek di sini masih ada nggak? Masih ada, kita cek. Nah, nggak ada lagi. Berarti sekarang kita udah berhasil melakukan 4 mekanisme, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk link tadi ini ya bisa dilihat di sini, nanti saya kirim di GitHub-nya. Untuk tugas mungkin nanti saya akan kirim di kemudian hari, dan nggak akan jauh-jauh hari kok, kayaknya hari Senin atau Selasa gitu. Deadline tugas seminggu. Lalu kalian juga bikin ringkasan. Kalian bisa bikin kayak medium gitu kan, bisa bikin
ya kayak kalian latihan nulis lah untuk bikin tutorial itu di Medium, bisa di kayak jurnal atau apa gitu yang nanti akan kalian dikoordinasikan oleh teman-teman saya di Outstream. Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.